Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya. Selamat belajar di rumah dengan baik. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu yang tetap berkenan mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Pada pertemuan yang dahulu kita telah belajar bagaimana keragaman budaya yang ada di Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini indahnya kebersamaan tema 1 subtema 1. Untuk pembelajaran yang kelima kita akan belajar tentang mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu kita akan mengenal suku Minang. Anak-anakku semuanya, sebagai warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keberagaman sosial, keberagaman ekonomi, keberagaman budaya, keberagaman etnis, maupun keberagaman agama. Tidak boleh warga yang baik itu saling menghina, mengejek, merendahkan, maupun yang lain. Tapi warga yang baik selalu menghargai dan menghormati keberagaman dan serta perbedaan yang ada pada mereka. Nah, sekarang perhatikan bacaan berikut. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa mereka suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang merupakan rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, jadi kalian perhatikan dengan seksama. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari Pasambahan dan tari Piring. Tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Dari bacaan tadi, kalian bisa mengenal bagaimana suku Minang. Mereka mempunyai rumah yang sangat unik, ya. Mereka juga mempunyai makanan khas yang sangat menarik. Jika kalian pernah ikut orang tua kalian mungkin jajan di warung Padang, lah disitulah banyak makanan-makanan yang merupakan ciri khas Minang, sangat lezat. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar gerakan dasar tari Bungong Jumpa. Dalam posisi berdiri, apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerakan dasar tersebut. Sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk.
Amati dan baca keterangan pada gambar berikut. Gerakan F. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungan 4 kali 8. Nah, ini seperti gambar ya. Pertama kali tangan kiri di pundak kanan, tangan kanan di paha yang kiri. 2 kali, kemudian bergantian tangan kiri di pundak sebelah kiri, tangan kanan di pundak sebelah kiri, kemudian tangan kiri di paha sebelah kanan. Tepukan sebanyak 2 kali juga. Gerakan yang G. Nah, tangan kanan berdiri dan tangan memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian. Nih, hitungannya 2 kali 8. Gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah ketika tepuk atas badan diangkat. Ini seperti gambar, kalian bisa lihat. Gerakan yang I. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri, bergantian. Hitungan 2 kali 8. Nah, praktekkan gerakan dasar duduk tari bungong jumpa di atas bersama teman kalian. Atau mungkin kalau kalian nggak punya teman karena nggak bisa bertemu dengan temannya karena adanya corona ini, mungkin kalian bisa mencobanya untuk dipraktekkan dan bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian benar atau tidaknya. Nah, sekarang saatnya kamu membuat tangram. Yang pertama, ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Ini kembali seperti kemarin ya. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang kedua kalau nggak salah. Ini sudah kita pelajari bersama, namun kita ulas lagi. Nah, ini seperti kalian lihat pada gambar, ini adalah kertas yang berbentuk persegi panjang, kemudian dilipat secara diagonal, kemudian potong sisanya. Nah, kemudian akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa. Nah, kemudian yang kedua, potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Nih, jadi persegi tadi dipotong miring, maka akan menemukan 2 buah bangun datar yaitu segitiga. Yang ketiga, ambil satu segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian, potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil lagi. Yang keempat, ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Ini bisa kamu lihat, dilipat lalu buka, kembali potong. Nah, maka akan memperoleh 1 bangun datar trapesium dan 1 segitiga yang lebih kecil. Yang kelima, lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong, lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Ini bisa kamu memperoleh ada trapesium, ada persegi dan segitiga. Nih. Yang keenam, lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajaran ginjang dan segitiga. Nah, setelah kalian amati kembali tangram yang telah kamu buat, diskusikan secara berpasangan bangun yang digunakan untuk membentuk tangram tersebut. Apakah dalam tangram tersebut
terdapat segi banyak tidak beraturan, jelaskan, dan apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak yang beraturan. Nah, bagaimana cara membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak yang tidak beraturan? Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang keempat. Nah, kalian bisa mengulang video yang sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.